pada pertemuan 10 ini teman-teman, kita akan membuat aplikasi edukasi ya, edukasi hewan. Jadi mirip dengan yang kemarin angka itu pembelajaran pertemuan 9 kemarin. Cuman kalau di pertemuan 9 itu kan semua ikonnya dibuat jadi dalam satu layar ya. Jadi satu layar itu semua buttonnya, image buttonnya tampil. Nah, tapi kalau yang edukasi hewan ini kita akan buat ikonnya di dalam satu menu utama, tapi dia scroll ya. Jadi misalkan button satu, kemudian atau button hewan A, kemudian ada hewan di bawahnya, kemudian ada hewan di bawahnya, kita scroll seperti ini ya. Jadi tidak muncul satu saja semua icon di sini, tapi kita scroll ke bawah baru muncul image buttonnya seperti itu ya. Jadi ada modifikasi dari yang kemarin. Nah, cara buatnya kita buka Android Studio Project seperti ini, Android Studio ya. Kemudian kita create new project. Untuk template-nya kita pilih empty activity. Kita klik next. Kemudian misalkan kita namakan dia edukasi hewan TI 4C ya. Nah, kemudian kita tentukan lokasi simpannya. Nah, jadi nanti ini nama aplikasinya ya, kemudian ini nama package, kemudian ini lokasi simpannya di Android Studio Project, kemudian di 4C ada dalam folder edukasi hewan ya. Kemudian bahasa pemrograman kita pakai Java saja, ini minimum SDK masih sama ya. Kemudian kita klik finish. Nah, untuk gambar-gambarnya teman-teman sambil menunggu dia Gradle ya, kasih. Ini linknya sudah saya berikan ya di add link untuk download drawable sama RAW-nya ya. Gambar-gambarnya kita tunggu proses Gradle-nya di Android Studio. Masih Gradle ya. Jadi tadi kita sudah copy gambarnya yang ada di folder drawable. Kita C ya, user, nama laptop, Android Studio Project, kemudian pemrograman mobile P4C, ini ya edukasi hewan. Ya.
Oke, Gradle-nya sudah selesai. Kita kopikan gambarnya tadi ke edukasi hewan, app, src, main, res ya. Nah, di folder drawable kita masukkan. Kemudian untuk suaranya di RAW ya, folder RAW. Kita kopikan dan kita pastikan di sini. Ini termasuk dengan foldernya saja ya. Ini di dalam folder res ya, ada RAW, ada drawable ya. RAW sudah ada suaranya di dalam ya. Oke, jika sudah kita akan buat kelas baru ya, atau activity baru. Kita akan menambahkan beberapa activity ya. Ini dia. Yang pertama kita akan menambahkan activity menu utama. Jadi caranya klik kanan di package, tutup saja ini. New, kemudian activity, kita pilih empty activity. Kita namakan dia menu utama ya. Selanjutnya ada about ya. Misalkan kita buat 3 saja ya, 3 hewan saja sebagai contoh ya. About, misalkan kita lebah, burung, dan kucing ya, misalkan ya. Jadi kita tambah lagi activity, kemudian ya, ke kanan, new activity, pilih empty activity, dan kita misalkan lebah activity ya. Oke, kemudian ke kanan lagi, new activity, empty activity, misalkan burung activity ya. Kemudian klik kanan, new, lalu pilih kita namakan dia misalkan kucing ya. Activity. Oke. Kita tutup yang sudah ya. Oke, tidak ada error lagi. Jadi kita contohkan untuk 3 hewan ini ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan edit untuk tampilan main activity-nya ya. Jadi ini buat layout, kemudian buat buat kelas, kemudian buat layout ya. Tapi ketika kita klik kanan dan menambahkan activity, jadi di Android Studio-nya sudah otomatis langsung menambahkan layout-nya ya. Jadi layout-nya sudah langsung pada saat kita membuat activity. Nah, ini untuk menu activity main-nya ya. Activity main, untuk tampilan activity main-nya ini dia. Kita akan desain ya. Kita ganti layout-nya menjadi relative layout. Dan teksnya kita hapus saja ya. Teksnya kita hapus dan kita menambahkan background ya. Jadi ini adalah splash screen dia, misalkan seperti ini yang kita buat ya, contoh. Kemudian di menu utama ya, di menu utama. Nah, ini kita akan tambahkan scroll view ya. Jadi di layout-nya, oke, di layout sini, di bagian constraint layout ini kita ganti dengan scroll view. Jadi nanti kita bisa geser ya. Lalu kita tambahkan background ya. Oke, background. Nah,
kemudian baru kita menambahkan sebuah linear layout ya di dalam. Jadi intinya adalah backgroundnya tetap, karena backgroundnya ada di dalam scroll view-nya. Nah, yang di scroll adalah linear layout ini yang nanti dia berada di atas. Jadi kalau coding seperti ini teman-teman, seolah-olah linear layout ini ada di atas scroll view ya, sehingga nanti yang di scroll adalah yang di sini ya, apa yang kita tulis di sini, apa yang kita tambahkan lah di sini di dalam linear layout ini ya. Nah, jadi tadi kita menambahkan hewan-hewan ya. Jadi kita copy saja ini. Oke. Nah, image button, sebuah image button ya, kita ganti dengan lebah ya. Ini drawable-nya lebah ya. Jadi misalkan ini lebah, namanya adalah ID-nya, nama ID adalah button lebah. Kemudian kita on kliknya adalah button klik ya. Kemudian gambarnya drawable adalah lebah ya. Nah, kemudian kita pastikan kita kopikan ini saja ya. Kita kopikan, lah kita pastikan ke bawah ya. Kita ganti dengan burung ya, sesuai yang kita buat di sini ya. Nah, ini untuk burung, ini gambarnya jadi burung ya, seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan satu lagi di bawah. Kemudian kita namakan dia adalah kucing ya. Ini fungsi kliknya adalah button kucing ya. Dan oke. Nah, yang terakhir misalkan kita tambahkan about ya. Jadi nanti coding about dan seterusnya ya, harimau. Ini about. Oke, yang di bawah kita tambahkan button about. Ini about klik ya. Ini drawable about. Oke, nanti about-nya ada di bawah kucing ya. Jadi pada saat kita scroll baru muncul ya. Nah, ini adalah desain untuk menu utama ya. Jadi ada bentuknya scroll view. Lalu di dalamnya ada linear layout, kita tambahkan. Nah, baru kita masukkan image button hewan-hewan tersebut ya, nanti dia bisa scroll dia lah ya. Oke, kemudian kita buat di activity about ya, kita cuma menambahkan drawable saja ya, atau backgroundnya. Jadi kita buka di karena new activity, empty activity, about ya. Kita namakan dia about. Tuh ya. Ini tunggu Gradle-nya selesai. Nah, ini nanti di about-nya kita cuman ganti, kita menambahkan ya, kita menambahkan background dengan relative layout ya. Ini contoh. Jadi ketika di menu utama tadi button about kita klik, maka akan menampilkan tampilan ini ya. Sedangkan di kelasnya dibiarkan default saja ya, karena fungsinya cuma menampilkan layout. Oke, selanjutnya kita akan desain untuk tampilan hewan-hewan tadi, yang kelas-kelas yang tadi kita sudah menambahkan ya activity-nya. Jadi kita buka yang activity layout ya, activity burung layoutnya ya. Nah,
Nah, kita ganti menjadi relative layout, lalu kita menambahkan ini ya. Oke, seperti ini. Mungkin kita menambahkan ini juga ya untuk gravity-nya, biar dia tetap center ya, dia di tengah, dan juga vertikal, jadi portrait ya, seperti itu. Nah, baru selesai, kita ganti untuk ini ya, gambarnya seperti ini. Untuk ID-nya sama saja ya. Untuk kucing kita buka, kita tambahkan yang ini ya. Kemudian image buttonnya, jadi nanti ketika klik baru dia ganti ya, ganti gambarnya jadi ini kucing ya. Ini jadi kalau teman-teman klik nanti, ini spell 1 yang muncul ketika kita, jadi langkahnya seperti ini. Misalkan ketika kita pilih kucing di sini menu utama, dia menampilkan tampilan kucing ini. Nah, spell 1 ya, kalau kita klik nanti gambarnya diganti seperti kemarin ABC itu ya, 1 2 3 itu. Jadi ketika kita klik hewannya, baru suaranya muncul, gambarnya diganti seperti itu ya. Oke, kita ganti layoutnya menjadi relative layout. Oke, kemudian lebah ya, kita tinggal tambahkan, kita ganti layoutnya menjadi relative layout. Ini kita tambahkan gravity dan orientation-nya. Oke, ini lebah, kita ganti lebah ya. Oke, sampai sini sebenarnya desain untuk semua tampilan ini sudah ya, about sudah. Oke, cuma ganti backgroundnya saja. Burung sudah, kucing sudah, lebah sudah ya. Kemudian activity mainnya sudah, ini splash screen saja. Lalu ini menu utama, ini beres ya. Jadi desain kita untuk tampilan sudah beres. Nah, berikutnya kita akan menampilkan atau membuat kode activity atau kelasnya. Nah, ini untuk main activity mainnya atau main activity-nya ini ya, ini dia main activity. Kita akan menambahkan splash screen ya, jadi dia akan 5 detik tampilan menu main activity main ini ya tampil ya, baru dia diganti dengan tampilan menu utama seperti itu. Oke, ini tetap saja kita ganti yang ini ya. Oke, kita copy, kemudian kita taruhnya di bawah layout ya, di bawah layout kita pastikan coding treat ya, namanya treat. Ini treat ya, activity infonya kita importkan ya, kelas itu ya, widgetnya ya, import kelas juga, intent, motion event. Nah, ini kita ganti ya. Di sini ya kelas yang terbuka adalah main activity ya, kita ganti main activity ya. Itu. Lalu jadi 5 detik tadi. Oke, jadi maksudnya di sini adalah 5 detik ya, 5 detik setelah main activity buka, dia diganti dengan menu utama ya. Kita langsung tampil menu utamanya. Nah, sedangkan ini ada on back press ya, jadi ketika kita klik back, apa yang terjadi di menu utama ini ya, di menu utama apa yang terjadi, dia keluar, aplikasi keluar ya. Jadi kita tambahkan finish affinity ya. Kalau finish saja nanti dia cuma menutup kelas saja ya, menutup kelas main activity ini. Tapi kalau finish affinity berarti kalau kita buka yang lain-lain semuanya tertutup. Nah, jadi nanti di public on back press kita tambahkan finish affinity. Itu main activity beres ya. Selanjutnya di menu utama. Nah, di menu utama kita tambahkan dulu nih media player ya, karena nanti ada suara yang berfungsi di situ ya. Jadi kita buka kelas menu utama. Oke, kita masukkan media player. Kemudian di bawah layoutnya sekali lagi kita menambahkan ini ya, stop, play dan seterusnya ini ya. Oke, kita tambahkan ini.
3 4 lah ya. Oke, misalkan kita tambahkan ya. Oke, kita edit dulu, tambahkan biar lebih mudah kita lihatnya. Media player kita tambahkan, activity info juga kita tambahkan. Ini untuk play intro ya, ada musiknya, loopingnya true jadi dia akan mengulang terus. Kemudian ini stop, ini untuk play stop intro, ini untuk buka file. Nah, jadi untuk buka file ini, file intro itu adalah di nama filenya adalah RAW intro, jadi di folder RAW ya, file intro ini dia ya, yang akan background sound lah kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kalau salah ya, kalau ada yang error dia tulis failed ya. Nah, ini untuk masing-masing hewan ini ya. Jika kita klik dia munculnya apa ya, itu di sini ya. Jadi pada view, kita masukkan view dulu dan intent ya. Nah, ini kita ganti tadi ya, ini lebah. Oke, button lebah, ketika button lebah diklik maka dia menjalankan lebah activity. Oke ya, kemudian selanjutnya ini burung. Jadi button klik ini sesuai dengan nama yang tadi ada di menu utama. Ini dia ya, ini button lebah ya, on klik tadi ya. Ini akan kita jalankan lebah activity ya, jadi burung sorry. Nah, burung. Jadi ketika kita burung activity klik, maka dia membuka burung activity. Kita lihat. Oke. Kenapa error ini? Oke, kita lanjut saja dulu. Kemudian ada 2 buah aja di bawah juga sehingga oke. Kemudian yang berikut adalah kucing ya, dia menjalankan kucing. Nah, ini kita ganti about ya, jadi ini nanti kelasnya nama about ya. Oke, ini kelebihan 1. Nah, ini selanjutnya ada tambahan ya di bawah ketika on backflash mungkin ya. Nah, ini ya, kita tambahkan ini aja. Jadi ketika dia kita di menu utama kita klik back, maka dia akan menanyakan apakah ini keluar atau tidak ya. Seperti itu. Jadi di bawahnya kita tambahkan on backflash ya. Apakah ingin keluar? Nah, jika keluar maka ini finish activity ya. Jadi ketika kita klik keluar, maka dia akan bertanya ya, dialog interface-nya muncul, apakah akan menutup ini ya, aplikasi dunia hewan. Jika ya, maka dia finish activity ya, jadi dia keluar. Kalau tidak, dia akan tetap di situ. Itu. Oke, ini sudah kelas menu utama sudah beres ya. Selanjutnya di about. Nah, kalau about ini tidak usah tambahkan apa-apa sebenarnya ya. Yang portrait juga tidak tambah juga tidak ada masalah gitu ya, karena dia akan tetap portrait gitu ya. Kita di about ini kita tambahkan di bawah layoutnya gitu ya. Ini sebenarnya mau tambah ini atau tidak pada bagian ini juga tidak ada masalah. About, kemudian nah ini untuk masing-masing kelas tadi ya. Nah, kita tambahkan implements dulu ya. Misalkan untuk lebah ya, di belakang kelasnya ini kita tambahkan implements media player ya. Nah, kemudian kita masukkan media player sama image button yang diidentifikasi gitu ya. Jadi ada media player, oke.
kemudian ada image button ya. Nah, kemudian di layout, di bawah layoutnya ya, di bawah layoutnya kita tambahkan ini. Oke, sampai di sini dulu ya. Oke, kita tambahkan view. Kemudian di bawah ya, di bawah huruf awal ini, play-nya ini dia baca dari sini, dari apa namanya, dari layoutnya, layout lebah tadi, ID play ya. Jadi ID gambar ini ID play lah ya, dan nama ID-nya adalah play. Oke, jika play itu diklik maka akan ada suara ya, tombol suara buka dan juga gambarnya nanti ganti seperti itu. Nah, ini kita tambahkan semua ini. Kita copy. Ini kita tambahkan dulu yang perlu kita tambahkan ya, alert dialog. Oke, beres ya. Nah, jadi jika activity lebah dia ID-nya play sama ya, di lebah juga ID play. Ini untuk stop. Untuk suaranya, nah untuk suara lihat ini untuk gambar, untuk gambar ya, kita ganti lebah spell 2 ini lebah ya. Jadi artinya apa? Pada saat muncul tampilannya lebah spell 1 ya. Kalau kita klik maka spell satunya diubah ke spell 2. Jadi saat musiknya jalan atau suara lebah itu muncul ya, maka gambarnya diganti menjadi spell 2 seperti itu. Ketika suaranya stop, dia kembali ke gambar lebah spell 1 ya. Nah, di sini buka suara, untuk suaranya adalah RAW lebah ya. Oke, yang lainnya tetap sama. Jadi yang nanti kita ganti cuman di lebah ya, suara RAW-nya, dan gambarnya. Yang lainnya tetap untuk hewan yang lain ya, seperti itu. Oke, lebah sudah, kita pindah ke yang activity burung ya. Ini di bawah dulu ya. Kemudian di bawah layoutnya ini dia. Kemudian ini apa? Apakah di sini dan implements ya. Ada error? Tidak ada. Oke. Sudah. Nah, activity lebah ya, burung tuh. Burung. Benar. Layoutnya benar ya. ID-nya juga suara ya. Kalau kita lihat di sini ID-nya play ya. ID-nya play, jadi tidak usah ganti lagi untuk ID-nya. Oke. Kemudian ini dari ketika suaranya jalan, maka dari spell 1 menjadi spell 2 ya. Seperti itu. Lalu suaranya ini oke, yang ini alert dialog kita masukkan ya. Oke, kalau di sini on back press-nya finish saja ya. Kenapa tidak finish infinity? Karena kalau finish infinity berarti semuanya aplikasi tutup ya. Jadi kita cuma nambahkan finish saja supaya dia akan kembali ke menu utama seperti itu. Yang berikut kucing ya. Nah, kucing kita masukkan dulu implement media playernya. Lalu kita menambahkan identifikasi ya. Lalu di bawah layoutnya tambahkan ini. Kemudian di bawah kurung perawal yang pertama itu ya, kita menambahkan ini. Oke. Kita lihat seperti kucing. Oke, nah ini kita ganti kucing spell 2, ini kucing spell 1 ya. Ini RAW, suaranya adalah suara kucing.
Oke, yang lainnya sama saja. Kemudian paling yang kita tambahkan adalah sebenarnya di sini ada kode string juga ya teman-teman. Ini boleh diganti, boleh tidak ya, boleh dipakai, boleh tidak. Jadi kode string di sini ada di value strings ya. Nah ini untuk apa? Untuk menamakan yang di atas. Jadi kalau aplikasinya jalan ya, jadi aplikasinya jalan seperti ini, out ya. Nah di atas ini tulisannya apa? Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau pakai, kita copy aja ini ya di bawah sini lah. Mulai dari sini lah. Sama about ya. Nah, 3 namanya aja lah contoh ya. Kita copy di dalam stringnya. String ada di value strings ya. Nah di sini. Di title-nya menu utama ya, about, kemudian jadi kalau untuk menamakan apa yang tertulis di atas kelas itu ya, seperti tampilan misalkan about di sini nanti tulisannya tentang aplikasi misalkan ya, itu bisa kita atur di bagian strings ini ya. Jadi di value, kemudian di bagian strings ya. Nah, lalu kita menambahkan title-nya ya, menu utama, about ini misalkan tentang aplikasi ya. Kemudian untuk kucing misalkan kucing kita ganti untuk burung ya tadi, dan lebah ya. Nah, ini kita ganti burung, lebah ya. Nah, nanti kita tambahkan ini ya, nanti kita menambahkan apa yang sudah kita tambahkan di sini ke Android Manifest ya. Nah jadi di Android Manifest ini ada di coding sini ya. Jadi kalau untuk yang kelasnya ya, di coding setelah string, kemudian di selanjutnya itu kan ada di kode di manifest ya, Android Manifest. Nah sebenarnya kalau untuk di coding ini kan ada kita menambahkan activity lagi ya. Nah tapi kalau ini kita cuma kopikan label saja ya, seperti yang di sini ya, label misalkan biarkan saja. Oke, lalu yang paling penting itu yang kita tambahkan ya, about di sini ya, di about. Oke, di sini tadi kita menambahkan di string adalah label ya. Nah ini kita kopikan ini saja, Android label string ini ya. Oke, nanti kita tambahkan di sini di bagian ini. Kita biarkan ya. Oh ini sudah langsung nih kayaknya. Oh ini string ya. Oke, di string kita tambahkan di Android Manifest ya. About kita pastikan label string namanya tadi adalah about ya. Ini dia. About. Oke, sudah. Kemudian kucing ya. Nah, kita tambahkan Android label string. Nah, ini tadi namanya adalah kucing. Kucing ini dari mana? Dari yang string ya. Nih. Title activity kucing ya. Nah, ini kita tambahkan juga untuk hewan burung, kemudian ini lebah ya. Yang ini misalkan kita tambah belakang sini ya. Oke, menu utama. Kita tambahkan labelnya saja di atas. Oke. Lalu kalau mau ganti icon tetap sama di Android icon. Misalkan add drawable / icon ya. Oke, sudah. Kemudian kita coba build APK. Jadi kita punya 3 hewan saja ya yang kita buat. Jadi yang lainnya tinggal ditambahkan. Kita coba lihat apakah dia jadi atau tidak ya.
masukkan nama aplikasi ya kita masukkan ini ya. Kalau kita ubah di sini berarti nanti dia ubah juga ya. Masih build APK. Oh, ada yang error, coba kita lihat. Oh, ini kelebihan 1 ya. Kelebihan 1 tutup kurung. Kita lihat. Lakukan build ulang ya. Di main activity tadi kelebihan 1 ya. Kita lakukan lagi build APK. Oke, sudah sukses ya. Kita klik locate untuk buka lokasi APK-nya. Kita tutup ini saja, kita buka emulator ya. Kita ubah emulatornya menjadi portrait ya, bukan landscape. Kita masih loading ternyata. Oke, kita portraitkan tampilannya. Oke, sudah portrait ya. Kita install aplikasinya. Jadi kita tinggal drag lalu lepaskan ya, drag drop ke sini. Oke, sementara jalan. Ini punya kita ya, Edukasi Hewanti 4C. Oke, berhasil install. Kita coba buka. Jadi nanti 5 detik dulu gambar splash screen-nya ya, baru diganti menjadi menu utama. Ya, ini dia splash screen, contoh saja, tinggal teman-teman atur lagi ya. Kemudian masuk ke menu utama. Ini dia menu utama ya. Nah, itu suara backgroundnya seperti itu. Oke. Nah, ini hewannya kita tinggal drag ya, seperti ini. Kita tinggal scroll, ya. Tinggal scroll. Oh, ini kayaknya saya salah tadi tambah ini ya. Ini bukan drawable-nya, bukan ini, kayaknya harus tombol about kayaknya ya. Tinggal diganti saja di codingnya. Dan drawable, tombol about-nya bukan about ya, tapi tombol about ternyata. Nanti kita ganti. Oke. Jadi ini about, nanti kita ganti ya. Oke, contohnya nanti ketika kita klik misalkan kucing. Nah, untuk seperti ini dulu kita klik diganti. Seperti itu ya. Nah, suaranya habis, dia ganti kembali lagi ke spell 1. Jadi ini spell 2, yang ini spell 1 ya, seperti itu. Demikian juga untuk lebah ya. Ini spell 2 diganti spell 1 ya. Spell 1 diganti spell 2, suaranya selesai, dia balik lagi ke spell 1. Nah, ketika kita klik back, maka dia kita klik ya juga ya, kita keluar dari aplikasi seperti itu. Jadi dia interface-nya muncul. Nah, ini kita ubah dulu ya, tadi di menu utama tadi ya. Ternyata about-nya ini bukan about tapi tombol about ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Tambahkan satu hewan misalkan di antara lebah dan burung ya. Caranya gampang, misalkan kita copy saja lebah ya. Lalu misalkan kita tambahkan di sini, contoh kita ganti harimau ya. Contoh saja ini harimau juga, oke.
gambarnya adalah harimau ya. Itu jadi harimau sudah muncul ya. Nah sekarang kita buat activity baru ya. Klik new activity, pilih empty activity. Kita namakan dia misalkan harimau activity ya. Oke, kita finish. Nah untuk desainnya kita kopikan saja ya. Kopikan dari burung ini ya, contoh kita kopikan image buttonnya, kita taruh ke harimau ya, kita ubah layoutnya menjadi relative layout, kita tambahkan di sini. Ini kita ganti harimau ya. Oke, kemudian jangan lupa kita tambahkan ini ya, center dan vertikal ini ya. Oke, di sini kita lihat. Oke, kemudian kita buka saja untuk ininya ya, suaranya tadi di kelasnya, tambahkan implements. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga ini ya, identifikasi tombol dan media playernya ya, kemudian kita tambahkan di sini ID-nya tetap play ya. Nah setelah kurung awalnya kita pastikan yang di bawah ya, kopikan semua, kita pastikan ke harimau ya, kelas harimau ini kita ganti ya, L2 ini harimau sudah 1. Oke, jika sudah kita ganti suaranya ya. Nah yang lainnya tetap. Oke, yang lainnya tetap. Kemudian kita di string ya. Nah ini kita kopikan saja, kita pastikan ke bawah string harimau itu tulisannya harimau. Oke, jadi di Android manifest. Oke, kita tambahkan ini kopi mana harimau. Oke, ini dia, pastikan ya. Nah di bawahnya sih kita tambahkan ya. Oke, mau activity string ini nanti dengan harimau ya. Oke, beres. Kita coba lakukan build ulang. Si build APK. Tunggu proses buildnya selesai ya. Oke, selesai, kita klik locate. Oke, kita buka Notes player, kita drag ya sini, dan dia akan melakukan install ulang di sini ya. Oke, sementara install lagi karena package-nya sama ya, package tidak diganti, maka dia menimpa yang lama saja. Oke, sudah, kita coba buka. Oke ya, menu utama sudah sesuai dengan apa yang sudah kita tulis tadi di sini. Di string ya, string menu utama. Kemudian saat kita buka harimau, oh ya, ada yang salah, coba kita lihat.
Ini benar. Nah, sekali lagi ya, coba lebah kita buka. Oke ya, di atas tulisnya lebah. Oke, benar ya. Oke, itu suara lebah kira-kira ya. Burung sudah diganti juga ya, tulisannya sama dengan apa yang kita tulis di string. Oke, coba harimau kita buka ulang. Ups, ada yang salah. Harimau, coba kita lihat ya. Tembus suara. Oke, coba kita lihat di titik. Oh, coba kita lihat di menu utama ya. Sepertinya kita belum buat ya. Nah, ini kita belum buat ini ya. Oke, kita tinggal tambahkan ini. Oke, button harimau klik. Nah, dia membuka harimau ya. Dan tadi kita lupa ya, bahwa kita belum menambahkan fungsi klik di menu utamanya. Oke, kita lakukan build ulang. Benar ya, kenapa dia ini? Karena tadi kita belum menambahkan fungsi klik di menu utama ya. Nah, sudah jadi, kita coba lagi. Oke, kita coba install lagi. Ini sebentar install ya. Masih loading nampaknya Nox playernya ya. Nah, ini sudah. Coba kita rotasinya balik lagi. Coba kita jalankan. Oke, ya sudah. Oke, ini dia ya menu utama. Nah, kalau kita klik harimau, error harimau ya. Oops, ini ya, kita hapus dulu. Oke, nah ini dia sudah ya. Ini coba kita tutup dulu ya. Oke, ini dia sudah jadi ya. Nah, ini tombol buatnya juga sudah diubah ya. Jadi kucing, loading ya. Nah, namanya sudah kucing ya. Kemudian ada harimau tadi yang kita tambahkan. Oke, seperti ini ya. Harimau ya. Oke, seperti itu. Sebenarnya sudah beres, cuman ini ada yang emulatornya mungkin balik-balik ya. Kemudian kita back saja, muncul notifikasi ya, kita ya, maka dia keluar dari aplikasi. Ada jalan di belakang.
Oke, jadi itu cara membuat aplikasi edukasi hewan.